Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh dari perusahaan jasa yaitu hotel, rumah sakit, salon, dan lain-lain. Sama dengan perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengiktisaran, dan yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pencatatan merupakan bukti tertulis serta pertanggungjawaban atas terjadinya suatu transaksi. Jika pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya, serta semua bukti pendukung pencatatannya memadai, akuntansi perusahaan tersebut akan dinyatakan bagus. Tahapan pencatatan yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi serta dokumen di perusahaan jasa. Macam bukti pencatatan dibagi menjadi 2, yaitu bukti intern dengan bukti ekstern. Macam-macam dalam bukti intern yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, serta memo. Sedangkan macam-macam bukti ekstern yaitu faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, serta cek. Yang kedua merupakan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Jurnal merupakan alat yang dipakai untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan dan disusun secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit serta dikredit dan jumlahnya masing-masing. Yang ketiga merupakan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Proses memindah bukuan akun atau yang disebut posting merupakan proses memindahkan informasi transaksi yang sudah dicatat dari jurnal ke buku besar. Posting ini dibuat karena jurnal umum hanya mencatat secara kronologis serta tidak diklasifikasikan sesuai dengan kategori saat terjadinya transaksi. Buku besar menunjukkan pengelompokan. Berikut kita masuk ke tahap pengiktisaran. Yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah, yaitu kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dengan kredit. Yang kedua yaitu ayat jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Yang ketiga, neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang keempat yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Kelima, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini penting dilakukan sebelum melakukan pencatatan di tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap pelaporan yang pertama meliputi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu sebulan ataupun setahun. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibuat oleh perusahaan jasa supaya bisa mengiktisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode akuntansi. Selain itu, untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja dalam satu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu neraca.
Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu bagian keuangan yang menjadi sebuah acuan untuk mengambil tindakan bisnis. Suatu neraca dapat menggambarkan bagaimana posisi keuangan dari perusahaan yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam neraca yaitu meliputi aset, kewajiban, liabilitas, dan ekuitas. Yang keempat yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru.